Alhamdulillah baik sih. Maaf telat baru pulang dari sholat. Iya, nggak apa-apa, Mas. Iya ya. Oke oke. Acara baru mulai jam 3 kok. Kita cuma uji coba aja. Suara saya jelas ya? Jelas jelas. Kalau suara saya jelas nggak? Ya, jelas, jelas. Jelas sekali. Jelas. Oh ya. Oke, kita tinggal nunggu yang dari Ditjen PPI ya, PPI KLHK. Wakil si PPI terus nanti sini loh. Wakil PPI terus nanti sini kita sokong. Aku. Oh iya. Aku.
Perwakilan ya? Halo, tes. Halo. Oh, Pak. Mohon maaf nih. Saya belum pernah pakai ini Google Meet. Biasanya pakai apa, Pak? Kalau Biasanya di kantor pakai Zoom aja, Pak. mau pakai Zoom ya. Ya. Semoga tidak ada kendala ya, Pak. Suara saya terdengar jelas, Pak? Dengan Pak Hasif ya? Iya, saya Oh Hasif. ya. Ya, terdengar, Pak. Ini kalau mau share screen lewat mana? Itu ya. Di kanan atas ada. Kanan atas. Iya. Oh, maaf. Di kanan bawah, maaf. Kanan bawah, yang present now itu ya. Oh. Iya, present. Pak, boleh minta info ini nanti partisipannya level, maksudnya grupnya grup apa ya, Mas? Apakah scientist atau kalau saya lihat umurnya masih muda-muda ya? Iya, masih muda-muda, Pak. Kebanyakan dari range antara umur 17 sampai 34, 35 sih, Pak. Ya, Dan itu beberapa di antaranya adalah aktivis lingkungan, gitu. Pegiat aktivis lingkungan. Baik. Karena kan kadang-kadang kalau kita nggak mengenal partisipan nanti Iya. suka nggak pas. Iya, Pak. Kebanyakan ini ya, apa namanya, para penggiat lingkungan ya? Iya, sebagian ada yang masih baru. Oh, yang awam masih ada juga. Ya, yang awam masih ada. Baik. Karena saya baru dapat perintah itu sahur tadi, saya baru baca. Iya, Pak. Saya pikir Jadi selain Pak Saiful ini, Pak, yang narasumber hari ini ya, ada Mas Azan ini. Mas Azan dari Yayasan Hutan Biru di Makassar ya, Mas Azan ya. Oke. Iya, salam kenal Pak Saiful. Salam Pak Azan. Iya Pak. Blue Carbon nih. Ya. Senang ketemu Mas. Senang Pak, sama-sama Pak. Ya. Lalu yang berikutnya ada Mbak Natasi Fadlin. Natasi Fadlin ini dari kelompok ya, atau keluarga ya, mangrove volunteer, berarti relawan mangrove, pecinta mangrove gitu ya. Cinta mangrove. Kemangtir Jakarta tadi ini. Oh, ya Bu Natasi, selamat ketemu. Salam kenal juga Mas Azan. Azan Natasi. Saya sendiri dari lindungihutan.com, Pak. Oh ya. Saya di sini sudah 3 tahun. Jadi mengadakan acara ini tuh rencananya untuk ya sekalian apa namanya di masa pandemi ya, jadi belajar aja di rumah. Nah sekalian mendatangkan tamu-tamu. Jadi insya Allah lah bermanfaat. Ini kita direkam Pak, jadi misalkan share screen nanti masuk jadi rekaman. Nah filenya itu nanti kita bagikan. Gitu ya. Baik. Baik. Ini kalau di Google Meet ini ada waiting room juga ya Pak? Ada. Jadi pesertanya lagi di waiting room gitu ya? Iya. Bersama kok. Sekarang semua fitur conference ya hampir kayak ada standarnya gitu.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Saya di sini insya Allah ingin memandu acara hari ini. Jadi Lindungi Hutan ini punya apa namanya satu tim yang mengurus berita-berita atau artikel-artikel atau termasuk edukasi seperti ini. Itu bernama Wanaswara. Nah, saya mewakili Wanaswara juga membantu acara ini untuk memoderatori. Jadi seperti apa kita hari ini kedatangan 3 narasumber nih. Pertama ada Mas Azan Nur Iman, teman-teman. Ini Mas Azan dari Yayasan Hutan Biru Indonesia. Nah, yang kedua ada Mbak ya, Mbak Natasi Fadlin. Mbak Natasi Fadlin ini dari Kemangtir, Jakarta. Lalu yang ketiga ada dari Ditjen PPI KLHK, Direktur Inventarisasi. Inventarisasi. Oh, di sini tulisannya investarisasi. Nah, Direktur Inventarisasi Gas rumah Gas kaca. Rumah Kaca dan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi ya Pak ya? Wah, Ya, lumayan panjang ini namanya Pak. panjang judulnya. Dr. Insinyur Saiful Anwar, Magister Sains ya Pak ya? Ya. Nah, bisa kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perbincangan hari ini. Jadi modelnya hari ini tuh saya membawakan dengan santai saja. Jadi kalau Mas Azan menyiapkan slide nggak? Kalau menyiapkan Saya enggak. oh Dari enggak, diskusi berarti santai aja. ya diskusi santai ya. Iya, Itu sama seperti Mbak Natasi enggak menyiapkan slide, enggak apa-apa. Nanti iya. mungkin Pak Saiful Anwar ya yang menyiapkan slide ya. Ya, kalau ini misalnya diperlukan. Oke, kita mulai dari perkenalan dulu nih. Jadi kita kan tak kenal maka tak sayang ya. Nah, jadi coba kita mulai dari Mas Azan dulu. Mas Azan bisa coba memperkenalkan diri. Silahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Aksan dari Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest. Di Blue Forest saya posisi sebagai manajer untuk rehabilitasi sama konservasi. Jadi mungkin saya perkenalan singkat, nanti ketika materi nanti kita akan lebih banyak bercerita lagi tentang hutan mangrove. Bisa diceritakan sedikit Mas tentang Yayasan Hutan Biru? Iya, Yayasan Hutan Biru ini adalah lembaga NGO yang beralamatkan di Makassar. Itu ada beranggotakan hampir 23 orang, sekitar 23 orang, tersebar di beberapa wilayah, ada di Papua, ada di Semarang, di Demak, ada di Kalimantan, dan ada di Palembang. Jadi Blue Forest itu lebih banyak fokusnya bagaimana melihat dan menilai peluang-peluang restorasi di wilayah pesisir, bagaimana meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir, karena namanya kan Blue Forest, yang hutan itu kan pasti hijau, tapi kita namanya Blue Forest hutan biru. Iya, keren ya, keren Iya. ya Mas Azan. Ya, itu Yayasan Hutan Biru. Lalu ada berikutnya dari Mbak Natasi nih, silakan memperkenalkan diri Mbak Natasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat Salam sore. kenal, saya Natasi, saya dari perwakilan Kemangtir Jakarta. Kemangtir Jakarta adalah suatu wadah anak muda atau komunitas di bawah dari Kesmat, kelompok studi ekosistem mangrove Teluk Awur yang ada di kampus Universitas Diponegoro, Semarang. Gitu. Jadi Kesemat memiliki kepanjangan tangan yaitu regional dari Kesemat, yaitu namanya Kemangtir, Kesemat Mangrove Volunteer. Jadi Kemangtir sendiri kita ada di 12 regional seluruh Indonesia. Salah satunya ada di Jakarta yang tempat saya sekarang ini. Gitu. Jadi fokus utama Kemangtir Jakarta adalah yang pertama
kampanye, kemudian ada edukasi dan jadi kita memang wadah gerakan anak muda yang mewadahi teman-teman untuk terlibat di kegiatan konservasi mangrove. Tuh, salam kenal semuanya. Salam kenal, Mbak. Salam kenal. Keren juga ya ini Kemangtir Jakarta, fokus ke mangrove dan edukasi ya. Ya. Lalu berikutnya silahkan Bapak Saiful Anwar dari Ditjen PPI KLHK. Baik, terima kasih Mas Hasif ya, panggilannya Hasif ya. Panggil Hasif aja Pak, biar imut gitu. Ya. Ya, terima kasih Mas Casif dari lindungihutan.com ya. Dan juga rekan-rekan narasumber Pak Hasan dan Bu Natasi. Ya, ini para penggiat lingkungan ya. Dan tentunya para rekan-rekan dan tentunya dari Yayasan lindungihutan.com ya. Mungkin terima kasih atas kesempatannya. Kami dapat surat dari Bu Erna Rosalina ya yang menandatangani surat di acara webinar Wana Suara yang pertama ini. Ya saya saat ini baru sekitar 3 bulan kurang sebagai Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan monitoring, pelaporan, dan verifikasi. Itu di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelumnya saya adalah Kepala Pusat Litbang Perubahan Iklim, kantor di Bogor. Nah, sekarang saya kantor di Jakarta, di Manggala. Dan ini memang mangrove dari kacamata kami sangat penting ya, karena dia bisa menyimpan karbon lebih dari hutan terestrial. Jadi kami memang tertarik sehingga kami juga memasukkan mangrove ini untuk nanti second forest reference emission level. Ya mungkin sementara itu dulu Mas Casif ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi perkenalan dari ketiga narasumber kita hari ini. Maksudnya perkenalan nih, ini mungkin mulai dari Mbak Natasi dulu aja ya, Mbak Natasi. Sebenarnya tadi kan udah cerita nih tentang Kemangtir Jakarta ya. Nah, kenapa sih mangrove? Pertanyaan. Ya. Oke. Coba bercerita. Terima kasih teman-teman Lindungi Hutan yang udah mengundang kita untuk di acara webinar sore hari ini. Jadi dalam kegiatan kali ini saya nggak membawakan presentasi ya teman-teman. Jadi kita ya nggak apa-apa, ngobrol aja. Ya, jadi kalau misalnya tadi Kak Cacip nanya kenapa kita fokusnya ke mangrove, karena sebenarnya kita berangkat dari Ikamat. Kemudian Ikamat itu berkembang ada yang namanya Kesemat, kelompok studi ekosistem mangrove Teluk Awur yang ada di kampus Undip yang ada di Semarang gitu. Nah, dari Kesemat sendiri memang fokusnya adalah kelompok studi ke mangrove gitu untuk memperbaiki dan rehabilitasi Teluk Awur yang ada di Jepara gitu. Karena dulunya mengalami kerusakan, kemudian bersama teman-teman dari Ilmu Kelautan dan Perikanan membentuk suatu wadah kelompok studi yang merehabilitasi ekosistem mangrove yang ada di Teluk Awur di Jepara gitu. Kemudian kemudian karena semakin banyak peminatnya untuk menjadi relawan, beberapa lulusan dari Kesemat banyak yang pulang kampung kan akhirnya ke daerah masing-masing gitu, dan akhirnya membentuk kesemat-kesemat yang ada di regional tiap daerah masing-masing gitu. Oh gitu. Ya makanya disebutnya Kemangtir, kelompok Kesemat Mangrove Volunteer. Jadi volunteer Kesemat gitu. Jadi kepanjangan tangannya dari Kesemat gitu. Nah, dari Kemangtir sendiri kita mewadahinya itu yang menjadi induknya itu adalah Kemangtir Indonesia.
itu yang memiliki sekjen. Nah kebetulan sekjennya juga ada nih ikutan di acara webinar ini, namanya Aristo. Gitu. Kemudian dari Kemangtir Indonesia sendiri itu mewadahi 12 regional yang ada di seluruh Indonesia. Ada di Jakarta, Semarang, Medan, Karawang, Malang, Langsa, kemudian ada juga di Tangerang, Serang, dan lain sebagainya. Ada di 12 macam-macam ya, banyak sekali ya. Ya, ada di 12 regional. Cuman di daerah timur belum ada nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang berminat untuk mendirikan Kemangtir di daerah wilayah timur itu bisa banget. Bisa langsung kontak Kemangtir Indonesia. Oh, Kemangtir Indonesia. Websitenya apa ini? Kalau boleh tahu. Kemangtir.org. Oh, kemangtir.org. Oh, kemarin saya sudah buka itu. Ya, itu website Kemangtir Indonesia untuk teman-teman yang mau daftar menjadi relawan Kemangtir atau mendirikan Kemangtir di daerah masing-masing. Oke, boleh tuh teman-teman yang mau ikut Kemangtir ya, ikut berpartisipasi ya. Boleh banget. Nah, boleh banget daftarnya di website itu tadi ya, Kak ya? Ya, di website kemangtir.org gitu. Nanti di situ ada persyaratan untuk menjadi Kemangtir regional itu apa aja. Persyaratannya sebenarnya nggak susah sih, cukup ada SDM-nya, kemudian teman-teman yang terlibat itu bersedia untuk melakukan kegiatan dari Kemangtir. Nah, kita di Kemangtir ini memang punya 3 kegiatan proker yang utama. Jadi apa aja nih? Kita sebagai wadah komunitas, jadi kita lebih ke fun, lebih ke belajar mangrove dan mengenal mangrove itu lebih ke bermain sambil belajar gitu ya? Ya, gitu. Jadi kita ada divisi penanaman dan rehabilitasi, kemudian ada divisi pendidikan dan edukasi, dan satu lagi divisi komunikasi dan informasi. Gitu. Jadi 3 divisi itu biasanya menjadi bagian wajib yang harus ada di Kemangtir tiap regional. Gitu. Nah, kegiatan kita ngapain aja sih Kemangtir gitu. Kemangtir itu sebenarnya kegiatannya lebih menjadi wadah buat teman-teman yang mau belajar tentang lingkungan, yang mau kontribusi terhadap konservasi mangrove, kemudian yang mau penelitian, yang mau melakukan kegiatan KKN dan sebagainya atau pengabdian masyarakat gitu. Jadi awalnya sih memang Kemangtir dibuat dengan misi untuk merehabilitasi mangrove-mangrove yang ada di setiap daerah, yang setiap ada di pesisir daerah-daerah tertentu. Cuman karena sekarang udah semakin banyak ya berkembang ilmu mangrove, kemudian kita juga semakin banyak berkolaborasi dengan instansi pemerintahan, dengan instansi swasta, dan teman-teman seperti Lindungi Hutan, dengan Blue Forest, atau dengan beberapa NGO. Akhirnya kita juga udah mulai ke literasinya, ke pendidikannya. Kita bahas mengenai fun fact, apa sih manfaat hutan mangrove, kemudian selain fungsi ekologisnya, apalagi yang bisa dikembangkan dari hutan mangrove. Karena sebenarnya di hutan mangrove itu kita nggak cuma ada kegiatan penanaman ya, tapi kita juga ada kegiatan hasil hutan bukan kayu, yaitu kegiatan ekowisata, jasa lingkungan gitu. Jadi kegiatan ekowisata itu semacam kegiatan trip untuk berkunjung ke hutan mangrove, dan nanti di situ akan di-guide oleh teman-teman dari volunteer Kemangtir untuk tahu di hutan mangrove ini ada jenis apa aja. Kemudian manfaat dari jenis-jenis mangrove itu kan beda-beda, nanti akan teman-teman bantu untuk jelasin gitu. Kemudian kita akan sharing tentang seputar isu mangrove yang di daerah masing-masing gitu. Nah, selain itu juga kita juga ada beberapa produk olahan mangrove. Jadi karena hutan mangrove itu masuknya ke hasil hutan bukan kayu, jadi kita mengolah hasil hutan yang selain kayu gitu. Jadi dari mulai daun sampai buahnya aja yang kita bisa olah. Nah, itu udah banyak sebenarnya teman-teman di penggiat atau praktisi mangrove yang di daerah-daerah membuat. Jadi kayak ada produk olahan mangrove-nya tuh seperti sirup pidada, dodol mangrove, dodol pidada, kemudian ada kopi mangrove dari Rhizopora mucronata, teh akanthus, kemudian juga ada madu dari hutan mangrove, itu biasanya
madu-madu yang lebahnya itu menghisap bunga-bunga dari mangrove seperti contohnya Soneratia cassiolaris, kemudian Bruguera gimnolisa, kemudian juga ada Exocalia galoka gitu. Nah, itu kita pemanfaatannya lebih ke arah jasa lingkungan. Jadi, pokoknya yang berhubungan sama mangrove, yang berhubungan sama ekosistem lahan basah itu kita bahas bareng-bareng dengan cara yang luar biasa. fun, karena nggak semua teman-teman relawan itu kan anak biologi ya, nggak semua termasuk saya. teman relawan kita. Ya, itu anak teknik lingkungan atau yang berhubungan sama sains gitu. Jadi siapapun yang punya keinginan untuk belajar mangrove, kita belajar bareng-bareng gitu. Jadi kita suatu wadah untuk mewadahi siapa aja yang mau terlibat di kegiatan konservasi mangrove. Kurang lebih seperti itu Kak Caci. Oke, wah luar biasa. Ini Kemangtir ini sepak terjangnya dalam dunia permangrovean ini luar biasa ya. Nah, setelah tadi penjabarannya itu, saya penasaran nih, sekian banyak kegiatan itu sebenarnya Kemangtir sendiri udah sejak tahun berapa sih? Kayak tadi belum disinggung ya? Sejak tahun berapa sampai berapa itu? Boleh diceritakan? Kalau ya boleh aku cerita juga ya, karena Kemangtir ini memang awalnya dari tahun 2009. 2009, lumayan, 11 tahun ya. Ya, kemudian dari setiap regional itu beda-beda Kak, ininya berdirinya. Ya. Salah satu Kemangtir yang paling tertua itu ya Kemangtir Jakarta. Kita dari tahun 2011. Oh gitu. Kemudian menyusul Kemangtir Serang 2012 kalau nggak salah. Kemudian baru Kemangtir yang lainnya. Jadi pada saat itu kenapa kita awal duluan yang lahir? Karena saat itu founder kita namanya Kak Ilham Dewantoro. Jadi beliau itu dulu pernah ikut salah satu kegiatan Kesmat di Semarang. Kalau nggak salah mangrove cultivation atau mangrove replant gitu. Beliau ikut di Semarang. Nah, setelah beliau ikut di Semarang, ditawarin nih sama teman-teman Kesmat. Ya mau nggak bikin Kemangtir, kita mewadahi kok kalau misalnya berminat untuk buka di Jakarta gitu. Akhirnya karena Kak Ilham ini semangat, padahal Kak Ilham ini sebenarnya dia anak psikolog ya, anak psikolog bukan anak biologi atau kelautan. Karena dia punya semangat dan mau belajar seputar mangrove, akhirnya ya udah dia ngumpulin teman-temannya di Jakarta untuk membuat Kemangtir Regional Jakarta gitu. Makanya Kemangtir Regional Jakarta itu yang paling pertama berdiri gitu. Meskipun di Semarang juga ada Kemangtir Semarang, cuman yang pertama berdiri itu Kemangtir Jakarta. Kemangtir Jakarta emang ya. Iya. Base camp-nya di mana nih kalau di Jakarta nih? Iya. Tempat kumpulnya gitu sebenarnya ya kalau ngumpul ya, karena belum punya kantor, karena kita masih komunitas Kak. Kalau untuk ngumpul kita di kawasan ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk. Gitu. Nah teman-teman LH sering main ke sana nih kalau misalnya kegiatan penanaman. Sering kok Haidar sering ke sana. Ya Haidar sering banget berkunjung ke ekowisata. Dia jadi tamu setiap bulan itu. Iya. Nah, jadi kalau dulu kan sering kumpulnya di PIK ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin bergabung ke Kemangtir, apalagi Kemangtir Jakarta, teman-teman bisa kumpulnya nanti ke PIK. Nah, sekarang ini kan masa pandemi nih, Kak ya. Terus kumpulnya gimana nih? Kegiatannya gimana nih? Kegiatan yang tadi kayak edukasi, penanaman gitu, terus harus berhentikah atau kayak gimana coba? Iya, betul. Ini suatu keadaan yang memang nggak pernah kita prediksi ya kayak bakalan semua jadi slowdown, semua bakal jadi virtual gitu. Nah, karena kita juga lagi masa pergantian transisi ketua. Nah kebetulan kan sebelumnya 2019 ketuanya saya, kemudian selama 1 tahun ya. Setiap 1 tahun kita ganti kepengurusan. Nah itu udah ganti kepengurusan, jadi Citra Kusuma Wijaya atau Jai, nanti boleh kenalan di medsos kita gitu. Nah kita selama ini kegiatan itu ya via grup chat di WA, atau kita melalui Google Meet juga, sama sih kayak keadaan sekarang teman-teman semuanya webinar ya. Iya. Jadi
karena memang kita nggak bisa ke ekowisata juga sekarang lagi tutup karena semua wisata di Jakarta itu nggak boleh buka ya karena ada pembatasan sosial gitu. Jadi semuanya ditutup, kemudian ya udah kita sembari menunggu pandemi berakhir, kita ikut kegiatan-kegiatan webinar juga seputar isu mangrove, seputar isu lingkungan karena sekarang ini banyak banget sih kayak NGO atau instansi pemerintahan yang ngadain kegiatan webinar seputar mangrove. Nah, di situ kita belajar juga. Jadi kita nge-refresh lagi nih ilmu-ilmu baru, nge-refresh lagi ilmu mangrove yang kita punya, kita tambah lagi dengan ikut seminar-seminar online, dengan kegiatan tukar pendapat, diskusi seperti ini gitu. Jadi ya untuk merefresh ilmu kita, jadi kita lebih banyak ikut kegiatan online. Karena nanti setelah pandemi kita pastinya akan balik lagi ke lapangan untuk edukasi lagi ke teman-teman. Kurang lebih seperti itu, Kak. Di Kemangtir ini selama masa pandemi ini ya apa banyak-banyaknya ya online juga ya. Terus kegiatan penanaman itu di skip dulu gitu ya. Nah, ke pertanyaan berikutnya nih. Jadi setelah kita tahu manfaat sama fungsinya mangrove nih, Kak ya, gimana sih caranya konservasi mangrove terkait cara penanaman berdasarkan area dan jenis mangrove serta pemeliharaannya kayak gimana sih? Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau konservasi mangrove di wilayah Jakarta ya, itu kita pertama sih dari awal Kemangtir merintis di 2011 itu pasti yang pertama asesmen dulu lokasi. Jadi senior-senior kita yang dulu dan sekarang juga kita ada beberapa tempat yang baru kita buka. Nah, kita asesmen dulu nih, lihat dulu di kawasan tersebut ada mangrove apa enggak, kemudian indukannya apa, yang ada di sana jenisnya apa gitu, dan apakah di sini kena pasang surut atau tidak gitu. Kemudian ancaman-ancamannya apa. Nah, setelah kita tahu dari hasil riset itu, kita data nih jenis mangrove yang bisa ditanam itu apa. Nah, baru kita coba untuk nanam jenis mangrove indukan yang ada di sana. Nah, kalau di Jakarta sendiri karena lahan kita terbatas gitu ya, seperti yang teman-teman udah tahu juga, lahan hijau di Jakarta ini memang udah terbatas ya. Karena di Jakarta Utara sendiri aja hutan mangrove-nya cuma ada di Pantai Indah Kapuk, kemudian di Marunda, kemudian ada di Muara Angke sama di Kepulauan Seribu gitu. Nah, jadi dari 4 lokasi itu kita tentuin nih jenis mangrove yang ada di sana itu indukannya apa, kemudian itu yang kita tanam. Karena kita juga ngelihat indukan sebelumnya apa, karena kalau misalnya kita nanam nggak sesuai sama indukan, itu potensi untuk matinya itu tinggi banget gitu. Jadi ya udah kita nanam yang sesuai yang ada di sana gitu. Nah, sebenarnya banyak juga ya dari beberapa tempat itu, dari beberapa daerah juga nanamnya paling sering itu Rhizopora mucronata. Itu pasti sering banget ya Rhizopora mucronata atau si bakau itu yang sering ditanam. Cuman di Kemangtir Jakarta kita udah mulai nanam jenis lain gitu. Jadi ada Avicennia marina, ada Avicennia alba, kemudian ada Bruguera gibboriza, kemudian ada kita juga nanam Rhizopora stilosa dan apiculata gitu. Jadi beberapa jenis lain juga udah mulai kita tanam di sana untuk memperbanyak jenis yang ada di sekitaran area penanaman area konservasi mangrove itu. Karena nggak harus Rhizopora mucronata sih yang kita tanam. Tergantung substratnya juga, kalau misalnya dia berpasir itu lebih cocoknya Avicennia gitu. Kemudian kalau berlumpur Bruguera gitu. Jadi kita udah mulai mengkompilasikan beberapa jenis mangrove selain Rhizopora mucronata. Seperti itu, Kak. Oh gitu ya, Kak ya. Lalu pertanyaan berikutnya nih, apa sih tadi udah ya, pengaruh pandemi ya. Keren ya, jadi buat teman-teman nih, sekali lagi saya ingatin, kalau yang mau bergabung ke Kemangtir, apalagi yang di Jakarta ya, bisa melalui websitenya ya, kemangtir.org. Lalu aktif juga ya, Kak ya, di Instagramnya. Instagramnya apa? Kemangtir. Kalau Kemangtir Indonesia @kemangtir
Kemang Tir aja. Mhm. Kalau Kemang Tir Iya. Jakarta, Kemang Tir JKT. Oke, oke. Kemudian Mhm. Kemang Tir yang lain itu tinggal ditambahin nama kotanya, singkatan kotanya di belakang gitu. Jadi kita juga aktif di sosial media. Oke, sekarang cukup kayaknya ya Kak Natasha ya. Sekarang kayaknya kita pindah ke Kak Arhan nih. Tapi sebelum ke Kak Arhan, saya ingetin dulu link apa teman-teman nanti bisa bertanya melalui chat aja langsung. Pertanyaannya apa, mau isi sekarang juga enggak apa-apa. Lalu kami Lindungi Hutan ini udah ngepost di Instagram ya. Jadi di situ juga teman-teman kalau nge-follow Instagramnya Lindungi Hutan bisa langsung bertanya di Instagram juga. Lalu setelah ini nanti kami membuatkan form yang form feedback ya. Jadi untuk masukan kita juga agar gimana kegiatan ini nanti bisa semakin maju gitu. Nah, nanti teman-teman di form itu bisa ngisi ingin ngedatengin pemateri siapa nih. Sekarang kan udah 3 orang nih. Ada dari Yayasan Hutan Biru, Kak Asan, ada dari Kemang Tir, Kak Natashi, ada dari Ditjen PPI, KLHK, Pak Saiful Anwar. Nah, teman-teman nanti bisa masukin rekomennya ingin pematerinya siapa di situ. Oke, nanti linknya saya sebarin. Oke, berikutnya kita ke Kak Ahzan nih. Namanya Ahzan ya, Kak ya? Betul, Mas. Ya, Kak Azan ya. Oke, Kak Azan. Jadi hampir sama seperti Kemang Tir tadi pertanyaan saya yang di awal. Kenapa sih harus mangrove? Kenapa sih fokusnya di mangrove? Kak, oh iya, cerita dulu deh Kak. Yayasan Hutan Biru itu bergeraknya di apa aja selain mangrove? Ya, terima kasih teman-teman semua. Jadi kami memperkenalkan Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest itu sudah berganti nama 3 kali sebenarnya. Awalnya itu Yayasan Akar Rumput Laut di tahun 90-an, dan di tahun 2005 kita berubah menjadi Mangrove Action Project Indonesia. Jadi di Mangrove Action Project Indonesia ini pada waktu sudah map Indonesia, di situ baru saya bergabung di tahun 2012. Jadi sebenarnya di Mangrove Action Project Indonesia itu kita lebih fokus kepada bagaimana melakukan rehabilitasi kawasan-kawasan mangrove yang rusak. Jadi set pertamanya kan itu ada di mana? Di Tiwoho, Taman Nasional Lunake di Tiwoho kita lakukan. Jadi di Mangrove Action Project Indonesia kami mengenalkan metode rehabilitasi baru yang dikenal namanya Ecological Mangrove Restoration atau rehabilitasi mangrove secara alami. Jadi berbeda dengan teman-teman Kemang Tir tadi, jadi kami di MAP Indonesia awalnya itu lebih banyak bagaimana memperbaiki kawasan-kawasan yang rusak dengan cara memperbaiki hidrologinya, jadi bukan dengan cara menanam. Itu salah satu metode restorasi yang kami lakukan. Dan alhamdulillah ya, pelajaran dari Tiwoho itu kami kembangkan di beberapa wilayah. Kami bawa ke Sulawesi Selatan, di Takalar, Tanah Keke, Kepulauan Tanah Keke. Kami kembali melakukan kegiatan IMR, Ecological Mangrove Restoration, memperbaiki kawasan mangrove yang rusak. Jadi di IMR itu ada 6 langkah yang kami terapkan. Itu ada bagaimana memahami, seperti tadi yang diceritakan sama teman Natasha, bahwa kita harus paham tentang ekologi wilayah, paham tentang hidrologi wilayah, paham tentang faktor gangguan yang ada di wilayah tersebut, paham tentang kebijakan yang ada. Jadi kita mempelajari semua permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah yang akan kita restorasi. Jadi sebelum melakukan restorasi itu adalah hal-hal yang kita lakukan. Di 2012 setelah jadi MAP, kita berubah nama menjadi Yayasan Hutan Biru. Lepas dari Mangrove Action Project Internasional, kami lepas. Jadi kami berdiri sendiri, namanya Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest. Dan saat ini kami berkegiatan di beberapa wilayah di Indonesia. Kami sudah mengelilingi beberapa wilayah Indonesia, mempelajari karakteristik mangrove di beberapa wilayah Indonesia, mempelajari kerusakan-kerusakan mangrove yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Saat ini teman-teman kami ada yang di SET Timika, program lestari bersama USAID, ada juga di Demak, Kabupaten Demak, itu di Kabupaten Demak programnya sama Wetland yang kita kerjasamakan.
namanya proyeknya BWN, Building with Nature, bagaimana membangun alam bersama masyarakat. Itu mungkin sejarah singkat di Blue Forest. Di Blue Forest selain berbicara tentang mangrove, kita juga bicara tentang bagaimana pengembangan livelihood. Tadi teman Natasi bilang bagaimana sudah menjelaskan bahwa ternyata di mangrove itu bukan cuma batangnya saja yang bisa dimanfaatkan, ternyata ada beberapa bagian-bagian dari mangrove yang bisa dimanfaatkan, baik bunga, propagul, buah itu bisa dimanfaatkan. Contohnya saja yang kami pernah kunjungi di wilayah Kepulauan Aru, ternyata karena namanya kepulauan, jadi ibu-ibu di sana yang setelah melahirkan, mereka memanfaatkan berubera untuk bagaimana menyembuhkan bekas luka mereka setelah mereka melahirkan. Jadi itu adalah salah satu kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat, dan itu kan dapatkan di wilayah itu juga. Jadi intragili hilir juga kan kita belajar sama masyarakat tentang ternyata NIPA itu bisa meningkatkan penghasilan masyarakat di intragili hilir terkait tentang NIPA, bagaimana itu daun mudanya itu dimanfaatkan sebagai bahan rokok untuk diekspor ke Thailand. Alhamdulillah itu ternyata ada juga manfaatnya dari mangrove itu. Jadi NIPA juga itu adalah mangrove ya, bukan bakau. Seperti itu. Setelah meningkatkan mata pencarian, kami membantu juga di wilayah-wilayah kebijakan sebenarnya. Beberapa wilayah teman-teman mungkin kayak di Timika, kami membantu masyarakat bagaimana membentuk aturan-aturan desa, bagaimana membentuk kebijakan-kebijakan yang bisa mempertahankan kawasan-kawasan mangrove yang ada di wilayah tersebut. Seperti itu sejarah singkatnya tentang Blue Forest. Gitu Mas Cacip. Oke, luar biasa. Blue Forest ini udah sejak tahun berapa ini? 2002 ya? Ini saya presenting websitenya ini. Bener ini ya websitenya ya? Iya betul. Keren. Nah, Ya. ini anggotanya itu diseleksi atau diundang, Jadi, atau kita bisa ikut gabung aja atau gimana nih? Coba ceritain dulu. awalnya kami sistemnya volunteer. Jadi kami Volunteer, mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Sama seperti saya yang awalnya kurang paham tentang mangrove, diajak untuk volunteer bagaimana memahami mangrove. Di tahun 2012 itu belajar dari alam, lebih banyak belajar dari alam, mengenal mangrove secara langsung dengan alam. Nanti yang jadi referensinya buku, bukan alam. Jadi lihat ternyata ini seperti ini. Jadi teman-teman yang bergabung di Blue Forest itu ada yang proses volunteer, ada juga yang proses seleksi sebenarnya. Dan kami juga biasanya menerima teman-teman mahasiswa untuk melakukan KKN, melakukan hampir sama kayak Kemangkir ya, yang tadi diceritain kan atas. Oke, keren ini. Iya. Berarti sambil riset, sambil belajar ya, banyak mahasiswa. Betul. Kolaborasi ya Kak ya. Betul. Terus kalau Kak Azan sendiri bergabung di Yayasan Hutan Biru udah sejak kapan Kak? Saya tadi bergabungnya di tahun 2012 dari 2012. Volunteer. Iya, itu masih status volunteer. Jadi status volunteer. Alhamdulillah. Jadi status alhamdulillah saya kuliah saya semua selesai di Blue Forest ya. Ini semua di Blue Forest. Jadi banyak pemahaman tentang mangrove tadi. Kuliahnya di Unhas ya, Hasanuddin ya, Universitas Hasanuddin. Iya, Universitas Hasanuddin. Masya Allah, tahun 2012. Itu saya masih belum lulus kuliah ya. Luar biasa. Terus selama ini nih Kak, selama 8 tahun ini nih, 8 atau 9 tahun ya, itu tuh pengalaman apa sih yang masih ingat sampai sekarang? Ya, yang saya katakan tadi, pengalaman yang paling saya paham itu adalah melihat kondisi saat sebelum-sebelumnya yang namanya rehabilitasi itu adalah menanam. Jadi stigma yang terbangun di saya itu adalah bagaimana kita melakukan rehabilitasi secara menanam. Itu yang terbangun di stigma saya. Namun ketika belajar dari alam, melihat kondisi beberapa wilayah, ternyata ada beberapa wilayah yang itu kondisinya rusak dan ternyata stabil sendiri tanpa ada intervensi dari masyarakat. Kita pelajari bersama, ternyata alam mampu menyembuhkan dirinya sendiri sebenarnya. Seperti itu. Dengan proses regenerasi rekrutmen alami. Jadi kalau biasa
Kali kan cenderung kalau namanya penanaman, orang istilahnya risoporenisasi. Jadi yang ditanam semua jenis risopora. Karena pertimbangan melihat beberapa wilayah, tanya kenapa risopora ditanam. Pertama, bibit mudah didapatkan. Kedua, lokasinya ya proses menanamnya lebih mudah, tinggal tancap. Seperti itu. Berbeda dengan yang mangrove-mangrove yang lain kayak jenis Avicennia, Cereus, itu beda lokasinya. Luar biasa banget ya. Seperti itu. Keren. Ini Yayasan Blue Forest keren nih. Apalagi Kak Azan ini udah sejak 2020. Yayasan Blue Forest juga udah sejak 2002 ya. Iya. Lalu nih Kak, kan tadi Yayasan Hutan Biru tuh approach-nya ada banyak ya. Ini Kakak bisa lihat ya, screen share saya. Saya nge-share website-nya ini. Jadi ada Social Economic and Ecological Studies and Research, Rehabilitation, ada 6 aspek ya. Nah, dari sini tuh apa aja sih efek sosial ekologis dari konservasi mangrove terhadap petani-petani mangrove atau pihak-pihak yang bergantung pada konservasi mangrove termasuk nelayan, petambak atau semacamnya? Ya, jadi seperti ini sebenarnya. Beberapa wilayah yang kami kunjungi dan melakukan program, awalnya mereka nggak sadar akan peran dan fungsi dari hutan mangrove itu sendiri sebenarnya. Karena tanpa mereka sadari, mereka merusak kawasannya tersebut untuk perubahan alih fungsi lahan. Biasanya kan rata-rata perubahan mangrove itu akibatnya alih fungsi lahan seperti tambak dan pemukiman. Jadi ketika mereka membuka tambak itu mangrove semua ditebang. Hingga akhirnya mangrove-nya rusak tanpa mereka sadari. 5 tahun, 6 tahun kemudian dia baru sadar kenapa tiba-tiba air naik sampai di wilayah pemukiman. Tiba-tiba ada angin kencang. Mereka baru rasakan dampaknya ketika terjadi kerusakan itu. Kami coba datangi, berbincang dengan mereka. Apa perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang sebenarnya? Apa terjadi perubahan? Mereka mencoba mempelajari. Kami mau mengajak mereka untuk mereka mengenal, karena mereka yang lebih mengenal tentang wilayahnya. Kami cuma mengantar saja. Dulu ketika ada mangrove seperti apa wilayah Bapak? Seperti ini. Kami aman, nggak jauh nangkap ikan. Kami aman dari angin, badai. Kami aman dari abrasi. Sekarang apa yang Bapak dapatkan? Ya sekarang kami harus keluarkan bensin, keluar sekian kilometer untuk mencari ikan. Syukur kalau dapat, itu yang syukur kalau dapat. Itu yang mereka katakan. Jadi kami nggak mengatakan bahwa Bapak salah karena kenapa merusak kawasan itu. Mereka salah. Oh, ternyata yang saya lakukan ini adalah salah. Ternyata mangrove itu punya peran penting dalam bagaimana menjaga kestabilan perairan yang ada di sekitarnya. Jadi membuat kesadaran masyarakat terbangun. Dengan terbangunnya kesadaran masyarakat, mereka akan memperbaiki kawasannya sendiri. Seperti itu. Jadi kami prinsipnya tidak belajar bersama masyarakat dan belajar bersama alam. Seperti itu, Mas. Keren banget ini ya, bisa belajar bareng sambil mengambil manfaatnya gitu ya Kak ya. Iya. Lalu bersama ini pertanyaan dengan Kak Natasha tadinya. Gimana rehabilitasi dan permasalahan mangrove di Indonesia, terutama di masa pandemi ini? Iya. Kalau apakah kita mau, iya, sebenarnya sih kita harus paham permasalahan utamanya mangrove sebenarnya ini. Kalau berbicara sebelum kita tuh permasalahan utamanya, baik pandemi sebelum dan sesudah pandemi itu kayaknya permasalahannya akan sama saja menurut saya ya. Karena gini, dari penelitian saya sempat lihat jurnal baru diterbitkan tahun 2019 kemarin, itu dia melihat bahwa di tahun 1950 sampai 2019 itu rata-rata luas hutan mangrove yang ada di Indonesia itu dirata-ratakan memang 3,5 juta. Itu rata-rata. Atau 20% dari luas hutan mangrove yang ada di seluruh dunia. Tapi dari 3,5 juta itu kondisinya adalah 50% sudah rusak. Rusak kenapa? Karena aktivitas tadi yang saya bilang diubah menjadi tambak. Zaman-zamannya perubahan menjadi tambak itu masih terjadi di tahun 90-an. Bagaimana ada program intensifikasi tambak rakyat. Jadi masyarakat semua berbondong-bondong membuka tambak, membuka mangrove untuk menjadi tambak.
Hingga akhirnya mereka buka, 10 tahun dia buka, dia akui bahwa itu ada wilayahnya. Itu. Terus, sehingga yang jadi permasalahan sekarang adalah keterbatasan wilayah untuk melakukan rehabilitasi atau restorasi mangrove. Karena kenapa? Karena sebenarnya kita paham mangrove adalah daerah yang tertinggal, tumbuhnya di daerah yang tertinggal, di pasang surut, di antara pasang surut teratas sampai pasang surut tertinggi. Jadi mangrove itu butuh 30% kering dan 30% basah dan 70% kering. Jadi dia ada di wilayah pasang surut. Karena wilayahnya sudah terbatas tadi, diambil oleh untuk tambak, untuk pemukiman, untuk pembangunan kawasan-kawasan industri. Akibatnya apa? Akibatnya banyak kegiatan-kegiatan restorasi yang niatnya baik, itu ternyata dampaknya tidak terlalu baik, karena tanpa tadi bukan di wilayah yang sebenarnya mereka harus tumbuh. Seperti itu. Jadi kita keterbatasan wilayah untuk melakukan restorasi, karena wilayah-wilayah yang sebenarnya untuk direstorasi itu sudah diklaim sama masyarakat, diklaim sama perusahaan. Jadi rata-rata orang biasanya melakukan restorasi itu atau rehabilitasi di wilayah green belt atau sabuk hijau, di luar sabuk hijau. Kenapa rata-rata ada yang gagal melakukan di luar sabuk hijau? Karena tadi mungkin yang dikatakan Mbak Natasi tadi, mereka tidak memahami sejarah wilayah itu. Mereka tidak memahami karakter wilayah itu. Mereka tidak memahami jenis-jenis mangrove yang ada di wilayah itu. Mungkin di Greenbelt itu menunjukkan bahwa ternyata di sepanjang Greenbelt adalah jenis Avicennia, dan mereka menanam di depan Greenbelt adalah jenis Rhizopora, akhirnya gagal. Karena Avicennia sudah menunjukkan pohon indukannya di sini adalah batas terakhir untuk tumbuh. Keterbatasan wilayah itu permasalahan utamanya sebenarnya dalam melakukan restorasi, Mas. Jadi kita sulit untuk melakukan restorasi karena beberapa wilayah diklaim oleh masyarakat. Yang kedua itu permasalahannya itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi mungkin tanpa perubahan oceanografi sebenarnya. Memang terkadang kita mempelajari bahwa ternyata di wilayah A ini pernah ada sejarahnya mangrove. Namun tanpa kita sadari ternyata ada perubahan oceanografi di wilayah itu, perubahan pasang surut, hingga akhirnya sedimen-sedimen yang ada di wilayah A atau yang biasa ditumbuhi mangrove itu hilang karena terbawa oleh arus berpindah ke wilayah lain. Hingga akhirnya terjadilah namanya abrasi di wilayah tersebut. Dan orang mencoba melakukan menanam kembali, ternyata yang tua saja, yang tegak saja itu tumbang, apalagi yang kecil-kecil ini kita mau tanam. Jadi itu kita harus membeli banyak pemahaman-pemahaman terkait wilayah itu. Saya menarik dengan Mbak Natasi tadi. Betul itu yang dikatakan bahwa kita harus belajar mengenali wilayah dulu lah sebelum melakukan restorasi. Paling tidak pahamlah sejarahnya seperti itu. Itu mungkin Mas permasalahannya. Pandemi ini sih, setelah masa pandemi juga ya, kalau palingan permasalahan di pandemi ini ya palingan karena komunitas-komunitas sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan restorasi seperti tadi dibilang. Itu cuma itu saja. Dan ada contoh kasus di permasalahan juga sebenarnya ini, ada juga orang yang memanfaatkan situasi di pandemi ini, bagaimana mereka memanfaatkan kerusakan mangrove, melakukan kerusakan mangrove seperti yang terjadi di Makassar, di Lantebung. Jadi itu adalah kawasan ekowisata yang kami didampingi oleh teman-teman YKL. Ternyata pada saat pandemi ada beberapa perusahaan yang mencoba untuk melakukan pengerusakan. Jadi mungkin permasalahan juga itu pengawasan itu sudah mulai kurang di masa pandemi ini. Baik, nanti kita berlanjut ke Mas Ahsan. Saya ingatin lagi ke teman-teman yang ngikutin acara ini untuk jangan lupa langsung bertanya aja kalau ada pertanyaan. Lalu kami ada form feedback ya. Jangan lupa diisi form feedbacknya untuk kemajuan kami agar lebih baik lagi. Oke, sekarang tadi udah dari sharing dua kakak tadi udah penuh perjuangan banget ya, banyak masalah, banyak rintangan, banyak pengalaman juga, tapi nggak putus asa gitu ya di masa pandemi. Luar biasa, luar biasa. Sekarang kita berlanjut ke Pak Saiful Anwar. Silahkan Bapak Saiful Anwar menyediakan slide ya. Jadi Pak Saiful Anwar ini, halo Pak Saiful Anwar.
Halo? Ya, halo. Nah. Mohon maaf, saya lagi cari unmute-nya di mana tadi. Oh iya, nggak Oke. apa-apa. Ya. Yang penting kita tahu ya, Pak. Ya, mungkin saya nggak pakai slide karena memang gitu, slide belum selesai juga. Oh gitu. Tadi karena ada grafik saja sebenarnya, Hmm. cuman mungkin bisa saya jelaskan nanti. Ya, boleh-boleh. Nah, untuk Pak Saiful, saya boleh panggil Pak Saiful ya? Atau biasanya Pak Anwar? Kak aja nggak apa-apa. Oh, Kak nggak apa-apa. Oke. Ya, Kak biar terasa Saiful. lebih mudah. Boleh. Oke, Kak Saiful ya. Saya jadi merasa lebih tua dikit, Pak. Tapi nggak apa-apa. Nah, sebenarnya apa sih pengaruh konservasi mangrove terhadap perubahan iklim dan emisi karbon di Indonesia? Nah, berhubung Bapak ini di PPI ya. PPI itu panjangannya pengendali iklim. Pengendalian perubahan iklim. Pengendalian perubahan iklim ya. Aduh. Ya. Oke, Pak. Boleh ini Pak. Apa sih pengaruhnya konservasi mangrove terhadap iklim? Baik. Terima kasih Mas Casif. Ya. Sebelum ke sana, saya tertarik sekali dengan pembicara sebelumnya, Mbak Natasi dan Pak Ahsan ya, tentang mangrove. Memang bukan bidang saya, mangrove. Tapi melihat sejarah ini, terlepas dari yang mau saya jelaskan nanti, mangrove ini memang luar biasa. Tadi ada yang menyebutkan Mas Ahsan ya bisa sebagai obat. Ini yang kemudian mengingatkan saya pernah baca bahwa ada mangrove nama jenisnya itu Avicennia. Tadi sudah disebutkan Avicennia biasanya dia sedikit ke belakang, tidak betul-betul ke depan. Nah, nama Avicennia ini sebenarnya penghargaan terhadap nama orang namanya Avicenna. Avicenna itu atau dikenal Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dalam bukunya Canon of Medicine, rupanya dia menulis tentang mangrove itu sangat detail dan untuk obat. Sehingga untuk penghargaan Ibnu Sina ini atau Avicenna ini, ada mangrove yang dia tulis secara detail itu namanya Avicennia. Jadi memang saya sepakat mangrove ini punya potensi selain yang tadi sudah dijelaskan, selain untuk pangan dan sebagainya, ini bisa untuk obat juga. Saya kira ini luar biasa ya. Yang bisa dieksplor dari mangrove. Nah, terkait dengan bidang saya, ya pertama konservasi mangrove ini suatu keharusan ya. Bahkan kemarin kita ada juga webinar namanya Pojok Iklim. Ini kelihatannya semua sepakat bahwa perlu ada moratorium konversi mangrove. Karena selama ini kan saya kira semua tahu banyak sekali konversi mangrove ya ke tempat yang lain. Dan kalau mangrove itu hilang, itu banyak studi sekali yang menunjukkan bencana akan terjadi. Misalnya pandemi, terkait dengan pandemi. Itu malaria itu mungkin akan meningkat, tapi mungkin belum sampai pandemik, tapi mungkin masih epidemik ya. Tetapi kalau itu dibiarkan barangkali akan meluas lintas batas geografi jadi pandemik juga. Jadi kalau mangrove hilang, ini malaria meningkat. Ini hasil research. Dan juga kalau mangrove hilang, ini kontribusi terhadap pemanasan global itu juga luar biasa. Kemudian bencana yang lain seperti abrasi, intrusi, ini luar biasa. Nah, terkait dengan iklim, mungkin beberapa sudah tahu, beberapa juga belum, bahwa mangrove itu menyimpan sepertiga dari cadangan karbon dunia. Yang tadi disebutkan oleh Mas Ahsan itu blue carbon ya. Itu mangrove Indonesia itu menyimpan sepertiga dari blue carbon, dari cadangan karbon di dunia ya. Ini setiap
1 hektar luas hutan mangrove itu dapat menyimpan 4 kali karbon lebih banyak daripada hutan terestrial. Jadi dibandingkan dengan hutan, misalnya hutan dipterokarp di Kalimantan, atau hutan jati misalnya di Jawa, hutan pinus gitu ya, mangrove itu menyimpan 4 kali lebih banyak karbon ya. Dan mangrove ini juga bisa menyerap 20 kali lebih besar emisi karbon dioksida dibandingkan dengan hutan tropis terestrial. 20 kali lebih ya mereka menyimpan. Itu dalam konteks mangrove sebagai upaya mitigasi ya. Selain itu dalam konteks adaptasi, mangrove ini juga sangat berperan, adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi dalam menghadapi perubahan iklim ini kita ada 2 aksi mitigasi dan aksi adaptasi. Nah, aksi mitigasi adalah bagaimana caranya kita mengurangi emisi agar emisi karbon atau emisi gas rumah kaca agar tidak lepas ke atmosfer yang akan meningkatkan konsentrasi karbon di atmosfer yang akan menyebabkan efek rumah kaca. Nah, kemudian aksi yang lain untuk menghadapi perubahan iklim adalah adaptasi. Nah, mangrove ini berperan besar dalam adaptasi terhadap perubahan iklim, yaitu memberikan perlindungan terhadap erosi, abrasi, intrusi air laut, dan juga kenaikan air muka laut. Dan selain itu juga tadi sudah saya sampaikan, ini juga bisa menjadi ketahanan pangan ya mangrove ini. Nah, kenapa tadi disampaikan mangrove begitu besar serapannya? Kalau misalnya kita hanya melihat mangrove itu sebagai hutan saja, itu mungkin tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap pelepasan emisi ya. Istilahnya above ground. Jadi dalam konteks emisi gas rumah kaca, kita melihat ada above ground, ada below ground. Jadi ada di atas permukaan dan ada di bawah permukaan. Nah, mangrove ini yang luar biasa, simpanan karbonnya itu justru lebih banyak di below ground. Jadi soil mangrove, tanah di mangrove itu, dia menyimpan 80% dari karbon yang ada di hutan mangrove. Jadi kalaupun hutan mangrove ditebang, kemudian dia istilahnya hanya ditebang saja karena penebangan liar misalnya, itu pelepasan emisinya itu paling baru 20%. Tetapi ini yang jadi masalah kalau kemudian mangrove itu dikonversi menjadi tambak, dan itu kemudian tentunya dengan tambak itu akan menggali tanahnya, dan tanah itu akan mengalami oksidasi, pelepasan karbon, dan ini luar biasa. Jadi kontribusinya terhadap pemanasan global ini luar biasa. Konteks mitigasi. Dan kemudian yang tadi adaptasi itu menanam mangrove, ini hasil research di Litbang, bahwa dengan menanam mangrove kerapatan itu 3.000 pohon per hektar dan lebarnya itu 200 meter, ini mampu mengurangi gelombang tsunami 50-60%. Dan kecepatan tsunami 40-60%. Ini di Jepang ya penelitiannya. Jadi menurut kami dalam konteks perubahan iklim, mangrove ini luar biasa, dan ini harus benar-benar kita jaga. Karena ya kalau Indonesia ingin menyumbangkan kinerja kita ya, upaya kita, aksi kita untuk mengurangi emisi, kuncinya selain dari gambut yaitu mangrove ini. Karena gambut itu dengan mangrove juga sama, soil below ground-nya itu menyimpan karbon yang luar biasa. Nah, ini dari konteks kita melihat mangrove sebagai
pahlawan untuk menjaga perubahan iklim. Mungkin itu dulu, Mas Hasan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disambung. Oke, baik Pak. Wah, keren sekali ya ternyata ya faktanya. Jadi pengaruh konservasi mangrove untuk iklim dan emisi karbon di Indonesia tuh gede banget ya Pak, bahkan dunia ya. Ya, besar. Keren. Nah, lalu jadi penjelasan dari Kak Saiful tadi panjang gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari di kacamata pemerintah nih, ada nggak sih regulasi dan kebijakan yang terkait dengan aktivitas konservasi mangrove di masa pandemi ini gimana sih? Kayak yang tadi dikeluhkan sama Kak Azan ya, itu masalah luasnya lahan, masalahnya lahan. Itu kayak gimana sih regulasinya kalau di kacamata Bapak? Kalau di masa pandemi ini, maksudnya pandemi COVID-19 ya. Iya. Ini sih tidak ada kebijakan khusus untuk mangrove ya. Tapi kebijakan terhadap kebakaran hutan itu kita tetap, karena kan musim kering sudah akan datang. Jadi kebijakannya itu sebenarnya kan kebijakan untuk kita semua adalah work from home, bekerja di rumah. Tetapi khusus untuk para pejuang ini kebakaran hutan itu dia masih boleh, karena artinya mereka memang diberikan dispensasi untuk tetap bekerja, bukan bekerja di rumah, tapi bekerja di lapangan. Ini untuk para penjaga kebakaran. Tapi kalau khusus untuk mangrove, saya kira dengan kawasan konservasi yang lain itu memang belum ada. Tapi tetap bahwa sesuai kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove itu kan dari segi sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi mungkin dari segi pandemi ini kita melihat barangkali lebih komprehensif ya. Yang tadi sudah saya sampaikan kalau mangrove hilang. Nah, mungkin dengan adanya COVID-19 dengan adanya pembatasan sosial ini berskala besar, tapi saya kira ini hanya di kota ya yang dampak. Karena saya lihat di daerah-daerah di desa itu seperti nggak ada yang namanya PSBB itu. Jadi seperti normal-normal saja. Tapi kalau di kota memang terasa. Nanti kalau diizinkan ya, saya akan menyampaikan dampak ini terhadap emisi ya bagaimana. Nah, dampak kebijakan PSBB ini dalam konteks mangrove memang bisa dilihat dari dua sisi ya. Mungkin dari sisi ekosistem tadi Hanif ya. Hasif. Tadi sudah menyampaikan bahwa mangrove itu bisa recovery, restore sendiri ya, atau self healing. Jadi mungkin dalam COVID-19 ini, di mana tidak ada aktivitas manusia yang merusak di sana, apabila itu benar, itu tentunya memberikan mangrove untuk self-healing. Dia akan kembali, mungkin mereka new normal ya, kondisi new normal lagi. Kemudian memang dari segi sisi wisata, di mana kawasan konservasi itu mungkin mendatangkan wisatawan, ini menjadi kunjungan wisata menurun. Jadi bagi yang hidupnya memang sangat tergantung kepada mangrove dari wisata, ini mungkin akan berkurang income-nya. Tetapi bagi yang memang memanfaatkan mangrove, buah dan sebagainya, saya kira barangkali karena COVID itu penyebarannya karena distance orang itu berdekatan menyebar. Kalau di mangrove kan barangkali nggak banyak orang ya, kalau nggak ada wisata. Nah itu masyarakat barangkali masih tetap bisa mengambil hasil hutan non kayu dari mangrove itu. Saya kira itu dalam masa COVID. Memang COVID ini ya sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Kalau kita lihat sejarah kan dari dulu juga pandemik pasti akan terjadi dan berulang ya. Nah, harapan kita barangkali teman-teman penggiat dan pecinta mangrove dan para konservasionis ini mungkin nanti melihat ada new normal buat mangrove barangkali. Saya kira itu. Oke.
Amin. Dan juga ya penyampaian dari Kak Saiful. Nah, jadi oke, sekarang tadi penyampaian dari Kak Saiful ini bagus sekali ya. Semoga harapannya self recovery kan tadi ya Kak ya, seperti Ya, yang diucapkan Kak Azan. Tadi kayaknya saya salah nangkep nih Pak. Jadi Bapak waktu mengucap Hanif itu saya kira Bapak merujuk ke saya, tapi itu Kak Azan namanya Pak. Ahsan. Ya, Azan, Yayasan Hutan Biru. Ya, ya. Nah, Mohon maaf. ya, jadi ini nih apa ya? Kita langsung ke pertanyaan audiens saja ya Pak ya. Ya Kak ya, Ya, boleh. teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya itu pertanyaannya itu bisa untuk satu narasumber atau untuk ketiga-tiganya nih pertanyaannya. Nah, untuk yang pertama nih, untuk Kak Azan. Untuk tahu kondisi suatu kawasan mangrove berada dalam kondisi kritis dan diperlukan rehabilitasi, gimana caranya nih Kak? Terus tadi Kak Azan juga menyinggung hutan mangrove dapat rehabilitasi sendiri. Bagaimana caranya kita mengetahui area tersebut recovery sendiri tanpa bantuan eksternal? Lalu seberapa lamakah kita harus mengamatinya nih? Pertanyaan yang lumayan panjang ini dari Eder. Bahkan Kak Azan, halo? Ini Ya, untuk halo. spesifik Ya, nih untuk Kak Azan nih. Pertanyaan ya. pertama, luar biasa. Makasih Kak Eder. Iya. Sebelum saya jawab, Pak Saiful Anwar dapat salam dari founder kami Pak Ben. Oh, Ben. Ya. Ya, salam kembali. Makasih. Ini kayaknya kita dalam dunia ini sempit ya, saling ketemu ya. Ya. Tapi Ya. semoga Ya, setelah ini kita betul, bisa saling kolaborasi gitu ya Pak ya. Ya, oke, makasih Kak Eder. Jadi sebenarnya untuk mengetahui kawasan itu dalam kondisi kritis itu kita melihat apa dari segi kondisi alami atau tanpa intervensi atau ada intervensi di sekitarnya. Tunggu dulu ya, tunggu sebentar. Jadi seperti ini. Jadi dalam kondisi alami biasanya tadi ada proses perubahan oceanografi di wilayah tersebut. Teman-teman akan melihat kondisinya, melihat biasanya terjadi adalah abrasi. Jadi itu ada tanda-tanda utama bahwa kawasan ini sudah mulai mengalami kritis. Kenapa biasa kritis? Biasanya ada aktivitas-aktivitas di sekitar wilayah tersebut yang mempengaruhinya. Misalnya ada pembangunan infrastruktur, ada pembangunan misalnya jalan tol, itu adalah pengaruh-pengaruh biasanya untuk melihat kondisi itu sudah kritis. Jadi teman-teman tinggal perhatikan apakah memang ada aktivitas pembangunan di wilayahnya, kondisi abrasi yang biasanya lebih nampak di wilayah tersebut. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Terus pertanyaan berikutnya nih tadi. Oh iya, itu apakah bisa maksud saya seperti ini. Yang kami lakukan di Tiwoho itu adalah bagaimana kawasan-kawasan yang dulunya mempelajari sejarahnya adalah kawasan mangrove yang diubah menjadi tambak, itu kita mencoba melakukan rehabilitasi secara alami. Jadi rehabilitasinya itu dengan hanya memperbaiki hidrologi atau saluran-saluran air di wilayah tambak tersebut. Membuka pintu air, bagaimana supaya sumber bibit pohon-pohon induk itu ketika propagul matang, jatuh dia akan terbawa air pada saat kondisi pasang dan mencari tempat di mana mereka akan tumbuh. Jadi tidak ada proses proses penanaman. Jadi seperti itu. Jadi kita mendukungnya bagaimana membuat kawasan ini yang biasanya di belakang Greenbelt yang kami lakukan. Karena yang di belakang Greenbelt itu biasanya ada beberapa kawasan-kawasan tambak yang terlantar yang sudah ditinggalkan sama pemiliknya, tinggal memperbaiki kondisi saluran airnya, hidrologinya, proses sirkulasi air masuk, pasang surut masuk, bagaimana bisa pada saat kondisi surut, kondisi kawasan menjadi kering, pada saat kondisi pasang, kawasan menjadi basah atau tergenang. Disitulah bibit mangrove akan terbawa untuk masuk ke dalam wilayah tambak tersebut. Gitu ya. Jadi ada caranya sendiri ya Kak ya. Iya. Lalu kayak gitu tuh kita ngamatinya tuh seberapa lama sih? Sebenarnya tahunan atau puluhan tahun?
sebenarnya seperti ini Mas, melihatnya ketika kita ingin ke suatu kawasan, melihat kondisi wilayah tersebut, misalnya kami biasanya kan di belakang Greenbelt kita lihat, oh ada tambak terlantar, ada mangrove sudah mulai tumbuh di dalam, artinya ada potensi kawasan tersebut untuk direstorasi. Perhatikan pola saluran alami yang ada di wilayah situ. Biasanya kalau di wilayah tambak atau wilayah-wilayah yang terlantar itu terbentuk pola hidrologi alami di wilayah tersebut. Ada saluran air yang terbentuk. Saluran air inilah yang nantinya akan membawa bibit-bibit mangrove itu masuk ke dalam wilayah yang terlantar itu, tambak terlantar itu. Seperti itu. Ya kita hanya memperbaiki pintu-pintu air dan pola hidrologi. Pintu air tadi ya. Iya. Jadi itu metode kedua dari IMR, memahami hidrologi kawasan. Itu saya rasa cukup menjawab ya untuk pertanyaan pertama ini dari Kak Eder. Kita ke pertanyaan berikutnya nih dari Kak Ade Noviani. Halo, saya Novi. Mau tanya apakah perbedaannya signifikan antara mangrove dan cemara laut dari segi fungsi atau sifat tanamnya? Wah, ini ke Kak Natasi aja ya kita ya. Yang pertanyaan kedua ini ya, yang banyak bergerak di bidang edukasi nih. Coba, silakan Kak Natasi. Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi saya ulang lagi ya. Apa perbedaan signifikan antara mangrove dan cemara laut? Dan dari segi fungsi. Jadi sebenarnya cemara laut itu bagian dari mangrove, teman-teman. Jadi cemara laut atau Casuaria equisetifolia itu merupakan mangrove dari asosiasi. Jadi sebenarnya kalau mangrove itu, kalau buat teman-teman yang belum mengenal ya, jadi suatu ekosistem yang berada di pesisir yang terkena pasang surut air laut gitu. Jadi semua tumbuhan yang berada di pesisir itu bisa dikatakan dan bisa masuk dalam kategori mangrove. Sementara bakau, kemudian bakau yang biasa kita kenal ya, itu berbeda, itu salah satu dari jenis mangrove atau yang biasa kita kenal dengan Rhizopora mucronata gitu. Dan beberapa jenis mangrove lainnya, karena mangrove sendiri itu terbagi menjadi tiga zonasi, mangrove mayor, minor, dan asosiasi. Nah, kemudian si cemara laut ini masuknya ke kategori mangrove asosiasi yang ada di belakang gitu. Jadi kalau misalnya mayor itu di depan, mangrove sejati seperti Rhizopora, kemudian Chilocarpus. Nah, minor itu di tengah, kemudian baru asosiasi di belakang. Nah, si cemara lautnya ini termasuk asosiasi. Fungsinya sebenarnya sama-sama untuk melindungi pesisir ya, cuman kalau cemara laut ini lebih melindungi ke angin. Karena kan cemara laut ini pohonnya tinggi ya. Pohonnya tuh tinggi seperti pohon cemara yang ada di gunung. Cuma bedanya kalau cemara laut ini bijinya tuh kecil-kecil, bulat-bulat, terus kayak berduri. Sementara kalau cemara yang ada di pegunungan itu lebih besar, kemudian ada semacam apa ya, ruas-ruas, ada ruas-ruasnya gitu, dan itu biasa digunakan untuk aromaterapi. Nah, sama dengan cemara laut itu juga biji-bijinya atau buah-buahnya itu bisa dijadikan aromaterapi. Nah, fungsinya yaitu untuk di pesisir sendiri untuk menghalau angin, kemudian badai gitu, lebih ke angin yang dari laut. Jadi untuk melindungi pemukiman, jadi terjadinya angin, topan atau badai gitu. Karena si cemara laut sendiri bentuk fisiologi tumbuhannya itu nggak seperti mangrove sejati yang punya akar tunjang, yang punya perakaran yang cukup padat untuk melindungi hempasan gelombang. Tapi justru kalau cemara laut ini lebih pada ke daunnya yang lebih rapat seperti daun cemara biasa. Nah, itu untuk menghalau serangan-serangan angin laut yang ada di pesisir pantai. Seperti itu. Gimana? Apa sudah terjawab? Halo Kak, Kak Cacip kayaknya ke-mute deh. Aduh, maaf. Tadi udah kejawab ya pertanyaannya, jawabannya lumayan panjang ya. Saya juga sendiri kadang bingung, ini kenapa cemara ada di laut? Tapi ternyata emang dia habitnya kayak gitu.
Lalu ke pertanyaan berikutnya nih. Ini kayaknya pertanyaannya udah mulai banyak ini. Jadi kita kayaknya skip langsung ke yang pertanyaannya Aminul Ihsan ini tentang legal ya. Legal ini kayaknya Kak Saiful Anwar. Oh, untuk Kak Saiful Anwar. Jadi gini pertanyaannya. Yang Mas Aminul ini ingin bertanya, adakah sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan perusakan liar terhadap hutan mangrove? Lalu tanggapannya pemerintah seperti apa? Lalu kalau pertanyaannya Kak Erna ini, untuk Kak Saiful Anwar juga, melihat area konservasi mangrove yang digunakan sebagai alih fungsi lahan yang bahkan mempengaruhi penurunan hasil laut dan resiko bencana yang bisa dikatakan meningkat. Apakah ada regulasi dari KLHK untuk bisa meminimalisir? Jadi intinya dua pertanyaan ini sama ini, tentang legal. Gimana nih Pak? Ya, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Ya. Pertama saya mohon maaf nih mau baca apa namanya chatnya kok nggak bisa dinaik turunkan, jadi udah terlewat. Oh gitu. Baik, pertama saya ingin tadi sedikit tambahan sebelum menjawab pertanyaan legal terkait tadi dengan perbedaan signifikan cemara dengan mangrove. Yang jelas signifikan itu ada suara motor. Yep. Ekosistemnya sangat berbeda. Ini hanya tambahan saja. Kalau cemara laut itu ekosistemnya adalah hutan pantai, sedang kalau mangrove itu adalah hutan estuarin ya, hutan payau. Dan ini tempat tumbuhnya juga sangat berbeda. Ini dua ekosistem yang berbeda. Terkait dengan masalah kebijakan tadi, memang dalam konteks penegakan hukum ini sangat tergantung hutan mangrove itu berada di mana. Masalahnya kan hutan mangrove ini sebenarnya kan tumbuh sesuai habitatnya. Sementara manusia itu kan sudah mengkotak-kotakkan ini lahan ini. Nah, kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup itu memang ada namanya kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh negara dia sebagai kawasan hutan. Tapi masih banyak lahan-lahan mangrove yang di luar kawasan hutan. Nah, upaya legal yang bisa dilakukan oleh dalam hal ini Kementerian Lingkungan itu yang berada di dalam kawasan hutan. Kalau misalnya dengar di kehutanan itu ada penegakan hukum, jadi semua perusak kawasan hutan itu bisa dibawa ke pengadilan. Walaupun memang pengadilan lingkungan masih sangat jarang dan hakim lingkungan juga masih sangat jarang, sehingga kita masih berjuang keras. Jadi jelas kalau itu hutan mangrove itu ada di kawasan hutan, kemudian itu apalagi dikonversi, mungkin ditebang saja, itu sudah melanggar hukum dan itu bisa dibawa ke pengadilan. Namun kalau mangrove-nya itu di luar kawasan dan itu merupakan areal hak milik dan sebagainya, ini yang susah. Pendekatannya biasanya kita dengan seperti adik-adik penggiat ini dengan pendekatan sosial gitu ya ke masyarakat yang memiliki hutan mangrove itu agar dijaga agar tidak rusak, karena fungsi mangrove itu yang sangat luar biasa. Nah ini kan kita kalau misalnya mangrove itu di tanah saya, kan hak saya untuk mau apa saja. Nah ini yang sulit. Nah dari Kementerian Lingkungan membantu merehabilitasi. Kalau misalnya mereka sudah sadar ingin memperbaiki, kita menyiapkan bibit secara gratis, silahkan bisa diambil. Kita ada balai-balai pengelolaan daerah aliran sungai yang menyiapkan bibit-bibit untuk bisa diminta dalam rangka untuk rehabilitasi lahan-lahan kritis termasuk mangrove yang sudah rusak. Itu dari konteks kebijakan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya. Lalu ada yang mirip nih Pak, pertanyaannya. Jadi ceritanya yang pertanyaan dari Mbak Istiqomah Saryati Zamani. Yeah. Nah, jadi dia di kota dia, saya melihat ada beberapa lahan mangrove yang berada di teluk kota yang telah memiliki sertifikat tanah perorangan dan diperjualbelikan untuk rumah
atau pertokoan atau ruko dan lain-lain. Dengan konsep alam yang pemandangan menghadap ke laut atau teluk. Nah, strategi atau pendekatan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah nih Pak? Atau NGO atau instansi terkait untuk mengelola hutan mangrove yang bersertifikat ini? Kayak gimana Pak? Ya, kalau dia secara hukum dia sudah punya sertifikat, dia punya hak. Ini pendekatannya memang tidak bisa dalam konteks hukum ya, karena bagaimanapun akan kalah. Tetapi saya kira teman-teman NGO ini bisa bergerak, bisa memberikan apa istilahnya dalam konteks memberikan, saya lupa istilahnya arahan, ya, panduan atau iya, arahan, memandu, ya mengedukasi. coba ya termasuk mengangkat partisipasi seluruh masyarakat dan melihat bahwa ini adalah sangat penting sekali untuk menjaga apa namanya lingkungan dan juga sebagai ya sumber mata pencarian masyarakat. Misalnya memang terbukti bahwa kalau itu rusak, itu kemudian akan mensengsarakan masyarakat dan merusak lingkungan. Saya kira pendekatan ini yang paling luar biasa. Jadi bisa secara kolektif ya, masyarakat secara kolektif bisa melakukan itu. Dan tentunya pemerintah akan mendukung ya kalau melihat bahwa apa yang dilakukan pemilik hak itu akan merusak lingkungan, tentunya pemerintah akan mendukung tersebut. Oke, gitu. Cukup ya menjawab, itu luar biasa ya. Pencerahan dari Kak Saiful ini. Nanti misalkan nih ada kekurangan lagi, misalkan masalah legal gitu, biasanya masyarakat nih bisa nanya-nanya ke mana sih Pak? Ya, kalau di kita kementerian kan ada Biro Hukum. Ada Biro Hukum. Ada juga Dirjen Penegakan Hukum. Oh, ya. Jadi kalau Biro Hukum itu yang terkait dengan kajian hukum, kalau yang penegakan itu yang betul-betul langsung action ke lapangan gitu ya. Itu ada. Jadi silahkan. Saya kira teman-teman di penegakan hukum akan sangat senang sekali kalau ada teman-teman bisa datang ke sana, bisa menunjukkan bukti-bukti, dan itu alat yang penting, bukti-bukti itu untuk isu mereka kalau memang betul-betul merusak lingkungan. Oke, kita kayaknya keterbatasan waktu ini, udah tinggal 14 menit. Tapi di akhir ini saya ingatkan lagi ke teman-teman bisa mengisi feedback untuk kemajuan kami sebagai penyelenggara acara di link yang telah saya bagikan di chat. Itu bisa bit.ly/feedback-wanasuara1. Oke, kembali ke pembicaraan kita nih. Saya penasaran nih. Jadi kan tadi kita telah membahas konservasi mangrove, telah membahas penanaman lagi, seperti yang dibahas oleh Kak Ahzan ya. Nah, saya penasaran setelah ditanam tuh ditinggal atau di apa sih? Atau dipantau sih? Atau gimana? Cara monitoringnya kayak gimana nih? Mulai dari Mas Ahzan dulu deh. Setelah Yayasan Hutan Biru menanam tuh biasanya di apa? Mas. Iya. Makasih Mas Cacip. Ya. Jadi gini, setelah kita di proses IMR itu ada di langkah kelima ada namanya monitoring dan evaluasi. Jadi biasanya ketika kita selesai melakukan rehabilitasi di suatu kawasan, itu kita melakukan monitoring, ada yang namanya monitoring ekologi, dan ada monitoring hidrologi, dan ada juga monitoring partisipatif. Jadi monitoring ekologi dan hidrologi itu adalah sifatnya saintis, monitoring partisipatif tadi itu ada bagaimana melibatkan masyarakat untuk menilai kawasan-kawasan mereka yang sudah direhabilitasi. Jadi jika berbicara masalah waktu untuk melakukan monitoring, di tahun pertama biasanya kita melakukan monitoring selama 3 bulan sekali. Jadi di tahun pertama kita melakukan monitoring 4 kali setelah melakukan rehabilitasi. Jadi T0+3, T0+6, T0+9, dan T0+12. Kenapa tiap 3 bulan? Karena kondisinya ada kondisi rentan bagi pertumbuhan bibit mangrove biasanya di beberapa kawasan. Jadi mereka masih proses adaptasi. Sembari melakukan monitoring, kita juga mengevaluasi sebenarnya. Misalnya di kawasan A, kenapa dia tidak tumbuh? Pasti kita akan coba mempelajarinya secara
ekologi dan secara hidrologi. Seperti itu di tiap 3 gitu bulan. ya. Dan nanti di tahun kedua kita lakukan tiap 6 bulan karena sudah ada proses adaptasi, sudah mulai tumbuh dia kan jadi anakan. Gitu ya. Jadi tiap T0 plus jadi di tahun kedua itu tiap 6 bulan. Nanti di tahun ketiga kita mulai tiap monitoring dan evaluasinya tiap 1 tahun sekali. Berbeda dengan monitoring partisipatif. Kalau di monitoring partisipatif biasanya kami membuat tools di mana isinya ada info tentang jenis mangrove. Berapa jenis mangrove yang tumbuh, gangguan apa yang didapatkan sama masyarakat, sumber daya apa yang didapatkan sama masyarakat, jenis perikanan apa yang didapatkan, kepiting berapa, ikan berapa di lokasi mangrove. Jadi kenapa kita melibatkan masyarakat itu ya supaya ketika memberikan data yang saintis itu biasanya mereka bingung. Jadi mengajak mereka secara langsung menilai kawasannya, meyakinkan mereka bahwa oh ternyata setelah melakukan rehabilitasi ternyata oh di kawasan ini ada ditemukan jenis kepiting, ada ditemukan jenis kerang, ada ditemukan jenis ikan. Jadi itu kita coba bagaimana mengajak masyarakat belajar bersama lah untuk menilai kawasan sendiri. Seperti itu. Istilahnya pemantauannya nggak cuma nanam terus ditinggal gitu ya? Iya, jadi setelah rehabilitasi biasanya kita lakukan rehabilitasi di survei 3 bulan pertama itu kita ngevaluasi apa yang harus kita perbaiki. Seperti itu. Nah, proses jadi lindungi hutan ini juga hampir sama nih, Kak. Apa prosesnya kami ngadain kampanye penanaman, lalu nanam bareng, lalu habis itu kita tiap 3 bulan kita cek. Nah, kadang saya sendiri tuh ngerasa proses itu tuh mahal gitu loh. Jadi effortnya gede, mahal. Nah, saya penasaran yang bikin Kak Azan semangat sampai sekarang ini apa sih? Jadi pelibatannya seperti ini. Karena ini adalah wilayahnya mahal, yang bikin mahal biasanya kan itu adalah wilayah. Tadi saya bilang tadi, kita melibatkan masyarakat yang ingin KKN, mahasiswa yang ingin belajar. Jadi kita ajar mereka bagaimana metode monitor, nanti kita monitoring bersama, sembari berbagi pengetahuan. Membuat upaya selanjutnya itu adalah antusias masyarakat yang membuat kita sadar sebenarnya. Kami juga akan merasa jenuh ketika tiap 3 bulan ke lapangan, sedangkan masyarakat enggak, antusiasnya kurang. Melihat antusiasnya mereka untuk belajar bersama itu membuat kami selalu untuk semangat untuk menuju ke lapangan untuk belajar bersama. Bukan mengajari, belajar bersama mereka. Seperti itu. Keren banget. Jadi kayak butuh kolaborasi ya, butuh bantuan butuh tangan banyak gitu ya Kak ya. Iya. Biar semangat, biar masalahnya lebih ringan. Iya. Seperti itu. Lalu jadi Yayasan Hutan Biru Indonesia ini selama ini tuh ada pemetaan lokasinya nggak sih Kak? Lokasi penanamannya? Kalau saat ini kami lokasi restorasinya kami itu baru ada di wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan di Tiwoho sama Tanah Keke. Jadi 2 itu kita mau melakukan di Demak sebenarnya. Di Demak cuma masalahnya tadi saya bilang untuk melakukan di wilayah Demak, teman-teman lindungi hutan pasti paham kondisi di Demak. Iya. Itu subsidi yang terjadi. Jadi mengembalikan melakukan rehabilitasi secara langsung itu sangat sulit karena lokasi tumbuhnya mereka berada di bawah MSL. Jadi kita harus melakukan perbaikan kondisi kawasan dulu lah. Seperti itu. Lalu kira-kira nih untuk Kak Azan juga. Udah ya, pertanyaannya habis Kak. Kalau luar biasa ya Kak Azan tadi ya, penjelasannya udah keren banget. Nah, jadi lindungi hutan juga kurang lebih seperti itu. Salah satunya juga di Demak. Demak emang waduh, Masya Allah sulit banget. Jadi kami yang bisa lindungi hutan lakukan tuh juga menanam, tapi lindungi hutan melibatkan kontribusi banyak pihak. Jadi kayak ada yang ikut di lapangannya, ikut nanamnya, ada yang ikut donasi juga. Kami juga di pandemi ini cuma ngadain donasi online aja, jadi penanamannya kami stop. Kayak gitu. Nah, teman-teman untuk yang ingin berdonasi bisa banget di lindungihutan.com/sedekah pohon. Itu kami punya 3 petani mangrove yang kena dampaknya 3 atau 4 malahan, udah nambah. Jadi ada yang di Bekasi, ada yang di Demak tuh bagian Bedono Kak. Lalu ada di Tegal,
Nah, mereka semua masa pandemi kayak gini sepi job, sepi ini. Nah, tapi semangat mereka juga untuk konservasi mangrove ini luar biasa banget, nggak berhenti-berhenti mereka. Jadi ya mereka malah bikin kampanye. Nah, harapan kami adalah teman-teman juga ikut berkontribusi ya. Jadi itu lumayan nih. Jadi jadwal kita adalah sampai 16.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita udah di sesi terakhir. Jadi tadi banyak ulasan menarik ya tentang itu. Rekodnya nanti saya share lalu saya bagikan, bisa disimak lagi oleh teman-teman. Jangan lupa teman-teman bisa mengisi feedback. Kakak-kakak narasumber juga bisa ngisi feedback untuk kami juga. Kak Azan, Kak Natashi, dan juga Kak Saiful. Oh iya, ini ada bisa mengisi feedback untuk kemajuan kami di acara kedepannya, boleh ya? Misalkan feedbacknya nih, waduh moderatornya membosankan, nah, ya udah nanti besok lagi ganti moderator kayak gitu. Lalu misalkan ingin, oh kemarin habis bahas mangrove, coba besok bahas ini sama Kak ini, kayaknya pematerinya lebih lebih ahli di ini, itu boleh juga feedback, masukin aja ke feedback. Saya tunggu feedbacknya. Semoga dengan ini apa namanya? Jadi kegiatan kita ini bermanfaat ya, nggak cuma kita fokus ke melindungi diri, tapi juga kita nggak lupa ke mangrove. Jadi tadi yang dibahas pesisir tuh ya Allah, Demak itu bisa 4 kilometer ke ini kena abrasi itu. Lalu Semarang di Tambakrejo, di Mangkang. Jadi kami lindungi hutan ini udah ya Allah Gusti sampai banget. Nah semoga dengan ini pandemi ini pun bener ya. Lalu ini nih yang terakhir nih buat kakak-kakak narasumber nih, Kak Saiful, Kak Azan, Kak Natasi. Apa sih harapan kakak untuk konservasi mangrove kita ke depannya, baik selama masa pandemi ke depannya, kita kan nggak tahu nih pandemi mau sampai kapan nih, atau setelah pandemi. Jadi harapannya apa? Mulai dari Kak Natasi dulu deh. Ya oke Kak. Closing statement ya, untuk konservasi mangrove. Jadi mumpung di sini ada Pak Syaiful juga, Pak. Jadi sebenarnya Pak, generasi muda nih, teman-teman di Jakarta ini udah semangat banget Pak untuk mengumpulkan massa, untuk kegiatan penanaman dan kegiatan literasi seputar mangrove gitu. Cuman memang kendala kita itu ya lagi-lagi di lahan gitu. Kemudian juga memang tantangan kita di Jakarta juga banyak ya Pak, selain keterbatasan lahan, kita juga punya masalah alih fungsi lahan. Nah, harapan kita sih untuk hutan mangrove supaya makin lestari dan konservasi, ya kita diberikan kesempatan untuk mendapat lahan-lahan mangrove yang masih bisa kita tanam gitu. Tentunya dengan status lahan yang benar-benar masih punya negara gitu. Jadi kita tidak khawatir akan suatu saat nanti mangrove yang kita tanam itu ditebang atau dialihfungsikan gitu. Harapannya sih semoga dengan adanya semakin banyak webinar yang membahas mengenai ekosistem mangrove, semakin banyak pula semangat dari KLHK ataupun dari pemerintah untuk benar-benar menegaskan hukum-hukum atau sanksi-sanksi kepada swasta ataupun suatu badan yang telah melakukan kerusakan mangrove gitu. Jadi statusnya juga dibenahin, kemudian lahannya juga kalau bisa dibebaskan gitu supaya kita bisa lebih semangat untuk melindungi pesisir-pesisir kita di setiap daerah dengan mangrove. Tuh, terima kasih. Itu closing statement-nya ya, harapannya dari Kak Natasi untuk konservasi mangrove kita ke depannya. Lalu ini saya tadi lupa nih, mau nge-screen share websitenya Kemangtir ya. Jadi teman-teman bisa lihat websitenya Kemangtir ini, jadi kalau mau ikutan kegiatan Kemangtir boleh register ya istilahnya, bisa register di website ini ya. Jadi website ini bisa juga untuk donasi ya ini ya. Bisa donasi, lalu kepengurusannya juga ada terdata di sini.
Keren. Nah, lalu untuk berikutnya kepada Kak Ahzan, harapannya apa sih untuk konservasi mangrove, untuk kegiatan konservasi mangrove kita ke depannya ini? Ya, harapan pertama itu sudah disampaikan semua sama Natasi tadi. Tentang aturan, wilayah itu sudah. Karena sebaiknya sih, karena sampai saat ini kaum milenial lagi masif-masifnya mengangkat isu-isu mangrove dan konservasi ini. Ekowisata mangrove sudah disebarluaskan di mana-mana saja. Itu harapan saya sih, bagaimana status kawasan mangrove di Indonesia ini bisa terjaga dari 50% yang rusak itu, dan tidak itu standar nasional yang kita harapkan bisa tercapai di 2030 dalam mencegah terjadinya mitigasi perubahan iklim ini. Itu sangat penting sebenarnya. Oke, lalu berikutnya ke Kak Anwar nih, Kak Saiful Anwar. Aduh, ya. Silakan. Dua-duanya nama saya, nggak ada family name soalnya. Iya. Ya, harapan saya sebenarnya sudah juga disampaikan semua. Ini saya setuju juga dengan Mbak Natasi dan Pak Hasan ini. Ya, saya hanya menekankan saja. Saya menginginkan ada stop ya konversi mangrove. Ini yang paling penting sekali dalam konteks perubahan iklim. Stop konversi mangrove, dan setelah pandemi 19, mari kita hidup new normal. Jadi new normal ini ya hidup normal, tapi yang sudah kita jalani pada saat pandemik ini. Contohnya kita harus hidup bersih, kita cuci tangan dengan sabun setiap saat. Nah, ini bisa terus berlangsung setelah pandemi. Itu pun berlaku untuk mangrove. Jadi yang sekarang mangrove itu self healing, setelah pandemik kita biarkan biar mangrove itu juga self healing. Jadi agar menjadi lebih baik. Saya kira itu. Oke, itu tadi 3 harapan dan sekaligus closing statement ya dari masing-masing narasumber. Luar biasa, saya mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa ngisi feedback, ngisi ini. Nah, ini ternyata ada pertanyaan terakhir ya, tapi pertanyaan terakhir tadi ini udah dibahas kok di pembahasan kita. Jadi si Kak Dewi Cempaka ini bisa melihat aja rekaman dari sesi kita kali ini. Oke, kayaknya cukup sekian. Ada yang perlu ditambahkan dari kakak-kakak narasumber? Saya tadi ada pertanyaan dari Pak Eder, Mas Eder ya. Mungkin barangkali ingin diketahui gitu. Jadi dampak COVID-19 terhadap iklim ya. Ya. Tanya bener enggak sih? Masih ada waktu, kalau enggak. Silakan Pak. Ya. Jadi pada masa work from home ini ya kami mencoba menyusun profil ya, profil emisi nasional tentang akibat kebijakan karena COVID-19 yaitu PSBB. Ya, jadi kita ada grafik memang menunjukkan bahwa ada penurunan emisi gas rumah kaca nasional dari transportasi baik darat, laut maupun udara. Ya, itu bisa mencapai 11% bulan Maret. Dan kemungkinan penurunan itu 34% pada bulan Mei. Jadi gas rumah kaca emisi itu menurun sampai segitu, 34% bulan Mei. Jadi cuman kalau masalah listrik, kelistrikan ini kan dihitung dari sumber ya. Jadi kalau listrik dari pembangkit sudah sebegitu ya sebegitu. Walaupun masyarakat mencoba mengurangi listrik, kalau pembangkitnya segitu tetap saja emisinya begitu. Nah, kalau LPG memang mengalami penurunan konsumsi dari industri, tetapi di rumah tangga meningkat adanya pandemi. Jadi kalau secara umum terhadap emisi ini COVID-19 sangat positif ya, dia akan mengurangi hampir di atas 30% emisi gas rumah kaca. Terutama di Jakarta ya, nasional juga apalagi Jakarta. Ya itu jawaban pendek saya, terima kasih. Wah, berarti semoga sesuai dengan harapan-harapan dari kakak-kakak narasumber tadi ya. Sedikit membantu gitu ya. Jadi COVID ini ada hikmah di balik pandemi ini gitu ya.
Oke, kayaknya cukup sekian kakak-kakak. Saya harus menutup karena 16.30 seru banget ya. Jadi kayak kita ngobrol-ngobrol nih sampai lupa waktu ini ya. Sering-sering banyak offset waktu ini kita. Jadi besok-besok kita kayaknya bakal kolaborasi. Kayaknya butuh banget kolaborasi untuk konservasi mangrove ya. Jadi konservasi mangrove tuh nggak bisa sendiri, istilahnya nggak bisa sendiri lah. Butuh banyak banget uluran ya. Banyak banget kontribusi dari orang, tapi Lindungi Hutan tuh misinya bersama menghijaukan Indonesia, Pak. Jadi kita membuka, misalkan nanti ke depannya kita bakal kolaborasi sama PPI, misalkan untuk keilmuannya, atau sama Kemangtir, kayaknya kita pernah sama Kesemat Semarang deh. Lalu sama Kak Azan nih yang baru nih, waduh, kita kayaknya harus kolaborasi Kak, yang di Demak nih. Oke, jadi Lindungi Hutan juga hampir sama seperti Kemangtir, udah kesebar di berbagai Indonesia ya, relawan-relawannya. Nah, kampanye-kampanyenya sendiri udah lumayan. Jadi kami selain melibatkan kontribusi banyak orang juga berusaha sebaik mungkin untuk penghijauan Indonesia ini. Gitu ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi halaman feedback. Kami butuh banget itu untuk kemajuan kami nantinya. Oke, terima kasih. Saya tutup, kakak-kakak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Lindungi Terima kasih. Hutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Cicip. Ya, selamat berbuka Kak Ahzan. Kak Sama-sama. Azan waktu Indonesia Tengah ya, buka Iya. puasanya duluan. Ya, Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih ya Kak Cacip dan teman-teman. Masih sama-sama. Sama-sama, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.